Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Mirawati Sasendi SPDI. Saya adalah seorang guru di SDN Impres Kaluwatu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 2 kategori 1 kelas 2.3 Pendidikan Agama Islam di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini Selasa 28 Januari 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 6 di SDN Impres Kaluwatu. Berikut ini uji kinerja saya. Berdiri semua. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk kembali anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu Guru merasa bersyukur karena kita akan melakukan kegiatan proses pembelajaran pada kegiatan pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi Quran Surah Ad-Duha tentang membaca Quran Surah Ad-Duha. Dan untuk itu sebelum kita masuk pada materi tentang Al-Quran Hadis, Ibu Guru meminta salah satu peserta didik untuk membawakan doa sebelum belajar. Dimintakan Adik Firsin Marwa. Nah, anak-anak, pada hari ini sebelum kita masuk pada kegiatan proses pembelajaran untuk materi Al-Quran Hadis tentang membaca Quran Surah Ad-Duha, Ibu Guru akan bertanya, apakah siap belajar untuk hari ini? Siap. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah bisa hadir pada kegiatan belajar untuk materi Al-Quran Hadis. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari
Sudah rapi semuanya? Sudah. Alhamdulillah sudah rapi. Dan persilakan duduk kembali. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, Ibu Guru minta kepada anak-anak untuk berdiri, kita melakukan menyanyikan lagu wajib nasional. Berdiri semua, kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Pancasila. Baik. Gaya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak, dipersilakan duduk kembali. Nah, sebelum Ibu Guru memulai materi, Ibu Guru akan melakukan kegiatan yang sedikit, yaitu tepuk semangat. Semangat, Nah, alhamdulillah semangat belajar pada hari ini. Nah, untuk itu anak-anak memperhatikan di sini materi kita yaitu tentang memahami kandungan surah Al-Duha dan termasuk elemen Al-Quran hadis. Di sini termasuk fase C karena Ibu Guru mengambil kelas 6, materi kelas 6 yaitu termasuk fase C. Jadi elemen Al-Quran hadis. Dan di sini kita belajar tentang membaca. Berarti harus ada Al-Quran. Nah, adik-adik sudah bisakah membaca Quran surah Al-Duha? Sudah. Apakah adik-adik melakukan kegiatan pengajian? Nah, untuk itu sebentar kita melakukan kegiatan membaca surah Al-Duha. Tapi sebelum itu kita memperhatikan tujuan pembelajaran untuk Ibu Guru ajarkan pada hari ini. Karena kegiatan pembelajaran kita harus dimulai dengan tujuan. Mempunyai tujuan. Yang pertama, coba Ibu Guru minta satu orang peserta didik membaca tujuan pembelajaran. peserta didik menunjukkan Al-Duha di ayat kelompok 2 dan 4 kelompok. Kedua, Peserta didik menjelaskan tentang pokok Quran surah Al-Duha. Peserta didik membaca Quran surah Al-Duha dengan tartil kelompok 3. Peserta didik menjelaskan hukum bacaan tafsir dan tartil. Peserta didik menunjukkan kebiasaan membaca Quran surah Al-Duha dalam kehidupan sehari-hari. terima kasih untuk Adik Khadijah. Nah, hari ini kita melakukan kegiatan tujuan pembelajaran ada 5. Jadi sudah dibacakan oleh Adik Khadijah. Jadi di sini yang paling diutamakan mengenai menyebutkan arti Al-Duha. Tapi setidaknya sebelum Ibu Guru masuk ke tujuan pembelajaran yang tadi, Ibu Guru akan bertanya, sudah bisakah kalian cara membaca Quran surah Al-Duha dengan baik dan benar? Sudah. Nah, alhamdulillah sudah. Kemudian pernahkah menulis ayat Al-Quran yang jumlahnya lebih dari 10 ayat?
surah Ad-Duha. Nah, adik-adik, setelah ibu guru bertanya, ibu guru juga memberikan kegiatan menyimak. Adik-adik menyimak tentang pembelajaran membaca surah Ad-Duha yang ibu guru akan tampilkan pada video membaca Quran surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, coba perhatikan di sini mengenai surah Ad-Duha dan ayatnya. Nah, adik-adik sudah menyimak video yang tadi ibu guru sudah tampilkan di layar. Maka dari itu ibu guru akan memberikan kegiatan untuk menulis surah Ad-Duha yang sudah didengar tadi. Paham? Paham. Jadi sudah mendengar tadi tentang Quran surah Ad-Duha dan menyimak video yang sudah ibu guru tampilkan. Dan di sini ada surah Ad-Duha ayat dari 1 sampai ada berapa? 11. Jumlah surah Ad-Duha ada berapa? 11. Ada 11 ayat. Jadi diturunkan di mana? Diturunkan di kota Mekah. Dia termasuk golongan surah apa? Surah Makkiyah. Dan kemudian di dalam surah Ad-Duha di sini ada jumlahnya ayatnya itu 11 dan dia termasuk surah yang keberapa? Surah yang ke-93. Jadi untuk itu ibu guru akan memberikan kegiatan adik-adik tugas untuk menulis surah Ad-Duha dengan di situ adik-adik menulis jumlah ayatnya, kemudian diturunkan di kota mana, kemudian surah keberapa. Oke? Paham? Tapi ibu guru akan memberikan lembaran jawaban dan adik-adik menulis di lembaran jawaban yang ibu guru sediakan. Al-Quran sesuai dengan tajwid, dengan hukum bacaan tajwid. Oke? Adik-adik melakukan kegiatan menyebutkan jumlah surah, kemudian diturunkan di kota mana, dan dia termasuk surah yang keberapa. Sudah selesai? Oke. Ibu guru akan melihat hasil yang sudah ditulis dari adik-adik bahwa di sini kita melakukan kegiatan menyimak bahwa Quran surah Ad-Duha termasuk ada 11 ayat.
dia diturunkan di kota Mekah, dan dia termasuk surah ke 93, dan dia termasuk golongan surah Makiyah. Dia termasuk golongan surah Makiyah. Nah, adik-adik di sini ibu guru akan menampilkan terjemahannya, tapi kita akan bersama-sama membaca. Kita bersama-sama membaca surah Ad-Duha. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, terima kasih. Alhamdulillah adik-adik sudah paham dan tahu membaca surah Ad-Duha. Dan di sini ada termasuk 11 ayat. Di sini terjemahan dari Quran surah Ad-Duha ada 11 ayat. Jadi di sini demi waktu duha. Coba adik bisa tahu membaca? Coba adik Fardan. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggal dan malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, engkau dan tidak pula membencimu. Alhamdulillah Fardan sudah membaca arti dari surah Ad-Duha. Dan di sini ada 11 artinya. Tapi untuk itu kita tetap melakukan kegiatan mengenai kandungan surah Ad-Duha. Nah, adik-adik, di sini kandungan surah Ad-Duha yaitu motivasi dan penghiburan. Kenapa di sini ada motivasi dan penghiburan? Karena dalam surah Ad-Duha di situ Nabi Muhammad SAW dia merasa sedih karena dia merasa Allah telah meninggalkannya. Tapi Allah tidak meninggalkan pada Nabi Muhammad. Dan kenapa sampai diturunkan surah Ad-Duha? Karena di situ dia termasuk surah apa? Terbit pada waktu fajar. Apa arti surah Ad-Duha yang pertama? Demi waktu duha. Apa arti duha? Waktu ketika matahari sepenggalan naik. Adik-adik paham ketika matahari naik sepenggalan berarti itu masuk pada waktu subuh. Dan di sini artinya yang sudah dibacakan tadi, arti dari surah Ad-Duha demi waktu dan ketika matahari naik sepenggalan dan malam apabila telah sunyi. Karena suasana waktu jam subuh termasuk dia menanjak jam pagi. Karena di situ kan jam 4 lewat. Jadi dia masih terasa sunyi. Dan kenapa di sini Tuhan tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan di sini ada juga mengenai maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Kenapa janganlah engkau berlaku sewenang-wenang? Maka dari itu kita apabila bertemu dengan anak yatim atau
boleh menghardik. Tahu menghardik? Tidak boleh kita memarahi ataupun kita mengusir pengemis, tidak boleh, karena mereka itu Allah yang akan membantu umatnya agar supaya kita sebagai manusia mendapat lebih rezeki, karena kita akan membantu anak yatim, kemudian kita membantu juga pengemis, karena rezeki yang datang dari kita itu datangnya dari orang lain juga. Kenapa kita tidak boleh menghardik anak yatim? Karena di situ anak yatim itu termasuk anak yang tidak punya ibu dan bapak. Maka kasihanilah mereka sebagai umat manusia ataupun kita sebagai umat Islam, maka kita saling sayang dan menyayangi. Oke? Maka diturunkanlah surat Ad-Duha. Adik-adik, hari ini kita akan melakukan kegiatan mengenai metode maths di sini, yaitu tentang pemasangan kartu ayat dengan kartu arti dari Quran surah Ad-Duha. Dan adik-adik di sini akan mencari masing-masing pasangan, siapa yang mempunyai kartu ayat, kemudian siapa yang mempunyai kartu arti. Jadi kegiatan kita pada hari ini saling memasangkan, mencari pasangan teman yang satu mempunyai kartu arti dan teman yang satu mempunyai kartu ayat. Oke? Jadi kita akan mulai kegiatannya dan ibu guru akan membagikan dan masing-masing mencari pasangan. Jadi secara acak ibu guru akan memberikan dan masing-masing mencari pasangan. Sudah paham mengenai tadi? Ibu guru sudah jelaskan? Oke? Nah, anak-anak, hari ini kita akan melakukan kegiatan model pembelajaran maths to maths, yaitu memasangkan kartu ayat dengan kartu arti. Jadi anak-anak di sini saling mencari pasangan. Siapa yang ayat 1 sampai 2, kemudian artinya ayat 1 dengan 2, siapa? Masing-masing mencari pasangan agar supaya arti ayatnya betul, kemudian artinya juga betul. Dan adik-adik di situ sudah selesai memasangkan masing-masing. Oke? Mulai dari ayat 1 dengan ayat 2. Ketika matahari setengah naik dan dari malam apabila telah sunyi gelap. Wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghadiknya. Dan terhadap nikmatmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, alhamdulillah, berarti pasangan dari kartu ayat dan kartu arti berarti betul semua. Terima kasih. Tidak ada yang salah mencari pasangannya. Berarti masing-masing sudah memilih pasangannya sesuai dengan ayat dan artinya. Oke, terima kasih. Kita menuju kembali kepada anak-anak. Dan untuk itu kita akan melakukan kegiatan materi yang selanjutnya. Dari hasil yang sudah dibacakan oleh adik-adik sesuai dengan ayatnya, ayat dan artinya, maka dari pendengar apa yang dibacakan tadi sesuai dengan hukum bacaan, itu termasuk ada izhar halqi, kemudian idgham biguna, kemudian matabi'i, serta qalqalah kubra. Jadi di sini ada berapa? Ada 4 izhar halqi, kemudian ada idgham biguna dan matabi'i dan qalqalah kubra. Kenapa di setiap kita membaca ayat Al-Quran kita harus paham tentang
bacaan tajwid dalam setiap ayat yang kita baca pada Al-Quran. Dan izhar halqi di sini, izhar halqi ini terdapat pada huruf duha. Pada huruf da dibaca jelas karena bertemu dengan huruf izhar. Jadi itu termasuk ayat 1, wadduha. Jadi ayat duha berarti do. Karena da yang melekat pada lidah yang kita baca, kemudian di sini dibaca jelas karena bertemu dengan huruf izhar. Wadduha itu termasuk hukum bacaan tajwid dalam surah Ad-Duha. Kemudian idgham bi gunah walaili, huruf waw bertemu dengan huruf lam. Oke, paham? Ini termasuk idgham bi gunah walaili, huruf waw bertemu dengan lam, sehingga harus dilebur dengan dengung. Walaili iza saja. Matabi di sini mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi di sini matabi di sini dijelaskan mawadda. Di sini huruf da dia mempunyai apa? Sukun atau tajwid. Jadi di sini mawadda'aka, mat asli dengan panjang harakat pada huruf ma. Jadi pada huruf ma. Sedangkan qala kubra yaitu yu'tika, pantulan suara pada huruf ta. Karena wakaf di akhir ayat. Nah, adik-adik tadi sudah membaca surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai dengan 11. Dan adik-adik sudah memahami hukum tajwid dalam surah Ad-Duha. Dan di sini pesan pokok dalam surah Ad-Duha, jangan pernah ragu kepada Allah. Kemudian jangan menghina anak yatim selagi mengambil haknya. Jangan pernah ragu kepada Allah jika mengenal anak yatim di sekitar. Coba untuk membantunya, apalagi jika dapat mendidik adab dan sopan santun serta menanamkan akhlak yang mulia. Jangan kasar dan membentak orang yang meminta bantuan. Itu salah satunya yang Ibu jelaskan tadi, yaitu pengemis. Dan memperbanyak pemberian kepada orang yang fakir dan miskin. Selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi seperti yang Ibu tadi sudah jelaskan, memperbanyak pemberian kepada orang yang fakir dan miskin. Itu salah satunya termasuk sedekah. Termasuk salah satunya apa? Sedekah. Jadi berbanyaklah kita memberi kepada fakir dan miskin. Insya Allah rezeki kita akan timbal balik. Allah akan memberikan lebih banyak. Dari sudut yang mana kita tidak tahu, rezeki akan mengalir. Karena apabila kita memberi dengan secara ikhlas, maka Allah akan mengembalikannya semua yang apa kita beri. Dengan apa kita beri kepada orang lain. Keutamaan memberi. Ada pikiran baca? Dari atas. Ya. Pahala memberi sedekah, Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan merugi harta. Allah akan menambahkan kemuliaan kepada orang yang pemaaf, dan Allah akan meninggikan derajat orang yang rendah hati karenanya. Nah, adik-adik coba perhatikan keutamaan memberi. Pahala memberi sedekah, tapi apabila
Jangan menyampaikan ke orang lain karena itu akan menjadi sebuah kesombongan atau yang dinamakan dengan riya. Jadi Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah akan menambahkan kemuliaan kepada orang yang pemaaf dan Allah akan meninggikan derajat orang yang rendah hati karena kemudian memberi lebih baik daripada meminta. Kenapa tadi? Karena tangan kanan lebih baik, karena di sini kita lebih baik mengeluarkan memberi ke orang lain daripada kita harus meminta. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang diskusi kelompok, dan Ibu Guru akan membagikan tugas kelompok. Dan Ibu Guru membagi 3 kelompok. Jadi dari masing-masing anak-anak sudah membagi kelompok jadi 3. Oke, dipersilakan. Jadi kelompok 1. Kelompok 2, jadi ada 3 kelompok ya. Ibu Guru bagikan 3 kelompok dan setelah itu anak-anak mengisi tugas kelompok dan kemudian mempresentasikan hasil yang sudah dijawab. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini lembar jawaban. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru sudah membagikan tadi tentang tugas diskusi, yaitu mempresentasikan adik-adik pesan pokok surah Ad-Duha. Jadi setiap kelompok mempresentasikannya. Karena Ibu Guru sudah membagi dalam 3 kelompok. Dalam 3 kelompok, lalu anak-anak mempresentasikan dari setiap ketua kelompok. Ibu Guru minta waktunya, dipersilakan. Kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Sudah selesai? Oke, silakan. Kelompok 1 mempresentasikan kelompoknya sesuai dengan tugas yang sudah Ibu Guru berikan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pesan pokok dari surah Ad-Duha yang dimulan untuk Nabi Muhammad. Allah menghubung Nabi dengan menyatakan bahwa kehidupan di akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia dan janji bahwa kebaikan akan selalu menyertai. Terima kasih. Oke, sekarang kelompok 1 dan kemudian kelompok 2. Ketua kelompok mempresentasikan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Mengingat akan mengingat Allah. Allah mengingat kita yang mengingat dari diangkat dari keadaan yang yakin dan ditoreng. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 3. Perintah untuk bersyukur melalui amal kebaikan. Surah ini mengajarkan bahwa syukur kepada Allah harus diwujudkan dalam bentuk membantu mereka sehingga manusia tidak boleh berputus asa. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, hari ini sudah dilaksanakan tentang tugas diskusi dan alhamdulillah
memuaskan dan bisa menjawab tentang pesan pokok dan kandungan surah Ad-Duha. Jadi di sini Ibu Guru sudah memberikan tugas dan terima kasih kepada anak-anak. Selanjutnya Ibu Guru juga memberikan tugas per individu. Ibu Guru akan membagikan lembar kerja kepada adik-adik. Karena tadi tugas diskusi dan kemudian tugas per individu. Oke, paham? Nah, adik-adik, Ibu Guru akan membagikan tugas lembar kerja. Nah, anak-anak, kali ini Ibu Guru akan memberikan tugas per individu, lembar kerja peserta didik. Jadi anak-anak mengisi tugasnya. Jadi di sini Ibu Guru akan membagikannya. Oke, dipersilakan untuk mengisi lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan oleh Ibu Guru. Nah, anak-anak sudah? Sudah. Oke, silakan untuk mengantar tugas yang sudah selesai. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini tugas dari anak-anak sudah selesai, baik tugas kelompok maupun tugas per individu. Jadi alhamdulillah Ibu Guru akan memberikan kesimpulan pada materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang isi surah Ad-Duha. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa Ibu Guru akan memberikan kesimpulan? Dan alhamdulillah yang tugas tadi sudah anak-anak jawab, sudah termasuk mengerti dan memahami yang anak-anak jawab dengan sesuai dengan pertanyaan. Dan untuk itu kita masuk pada kesimpulan materi. Pada kesimpulan materi mengenai isi surah Ad-Duha. Di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW, berasal dari keadaan yatim dan tidak memiliki perlindungan serta peningkatan. Kemudian isi surah Ad-Duha di sini artinya sebagai pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya akan bertambah baik dan semakin berkembang. Kenapa di situ Ibu Guru memberikan tugas kelompok dan tugas per individu mengenai isi pesan pokok dari kandungan surah Ad-Duha? Pesan pokok tentang surah Ad-Duha bahwa di situ ada 6. Jadi dari tugas kelompok maupun tugas per individu yang Ibu berikan tadi mengenai pesan pokok surah Ad-Duha, isinya ada 6. Jangan pernah ragu kepada Allah. Itu yang sudah dijawab oleh adik-adik. Jadi setiap kelompok tadi sudah mempresentasikannya dan juga tugas per individu sudah menjawab dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Dan untuk itu kesimpulan dari materi baik dari tentang surah Ad-Duha
Kota Mekah mempunyai ayat berapa? 11 ayat. Dan dia termasuk surah yang keberapa? Ke-93. Dan juga termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Dan ada juga mengenai keutamaan menerima dan menerima pemberian. Jadi di sini keutamaan juga menerima, keutamaan memberi dan keutamaan menerima pemberian. Jadi di sini kesimpulan dari materi kita bahwa dari tujuan pembelajaran yang kita mulai dari awal tujuan pembelajaran sampai akhir di sini mengenai hadis keutamaan menerima, hadis keutamaan memberi dan hadis keutamaan menerima pemberian. Nah, anak-anak sudah mengerti dari isi surah Ad-Duha sampai di keutamaan hadis memberi dan keutamaan hadis menerima pemberian. Apa sudah mengerti? Sudah paham? Nah, alhamdulillah anak-anak sudah mengerti dan sudah paham dari materi yang ibu guru sudah berikan, baik dari isi surah sampai hadis. Dan kesimpulannya bahwa surah Ad-Duha merupakan surah yang indah dan penuh makna, terutama sebagai penghibur Nabi Muhammad SAW. Keteguhan iman kita selalu teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun menghadapi berbagai cobaan. Nah, anak-anak, apabila sudah paham, setelah itu ibu masuk pada kegiatan refleksi agar anak-anak memahami hasil kesimpulan yang ibu guru berikan tadi, bahwa di sini kelak kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar menjadi bekal di hidup kita kelak dan dewasa nanti pada kehidupan sehari-hari. Dan maka dari itu ibu guru juga memberikan tugas agar kita menyimak dalam Quran surah Al-Qasas surah ke-8 28 ayat 77, bahwa di situ kita harus menyimak makna dari Quran tersebut. Ini termasuk tindak lanjut untuk adik-adik. Kita harus memahami makna. Maka dari itu adik-adik, agar supaya paham apa yang ibu guru sudah sampaikan, baik dari isi surah Ad-Duha sampai di hadis keutamaan memberi dan menerima. Insya Allah adik-adik mengerti dan bisa dipelajari pada kegiatan keseharian adik-adik. Nah, hari ini ibu guru juga bertanya, apakah anak-anak memahami materi yang sudah disampaikan tadi? Nah, untuk itu ibu guru memberikan kegiatan juga kepada anak-anak, kegiatan di keseharian untuk rajin mengaji dan sholat 5 waktu, akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu ibu guru ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu guru minta satu orang peserta didik untuk membawa doa sesudah belajar. Adik Hafizah Manukil. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa kepada
satu besis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk adik Hafizah Manfil. Silakan duduk kembali. Dan untuk itu adik-adik dipersilakan pula. Tidak ada yang melakukan kegiatan selain dari kegiatan belajar pada hari ini. Ibu berpesan agar pulang sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih.